Kisah hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Allah menugaskan urusan hujan kepada para malaikat. Tidak akan ada setetes pun air yang turun kecuali bersamanya ada satu malaikat yang meletakkannya di tempat yang dikehendaki oleh Allah, baik di lautan maupun di daratan. Apabila air jatuh di atas permukaan tanah, maka dari air itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumputan. Itulah firman Allah, wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Quran Surat Al-An'am ayat 99. Apabila air itu jatuh ke dalam lautan, maka dari air itu Allah menciptakan mutiara yang kecil hingga yang besar. Aristoteles mengatakan bahwa air hujan terkadang jatuh ke laut. Ketika angin selatan bertiup dengan kencang, lalu laut bergelombang, dari langit turunlah hujan yang lebat. Dari dasar laut, kerang muncul ke permukaan air. Kemudian ia membukakan bibirnya dan menelan tetesan hujan, seperti Farji menelan air mani. Kerang tersebut pergi terus-menerus menuju berbagai tempat yang ada di dalam laut untuk mengendapkan air hujan sampai menjadi mutiara. Ketika air telah mengendap, para pencari kerang menyelam ke dasar laut dan mengumpulkan kerang ke dalam wadah yang diletakkan dekat dada mereka. Kemudian mereka membawanya ke daratan. Apabila mutiara berada lama di dalam kerang di laut, maka mutiara itu bakal rusak. Warnanya akan berubah, seperti buah-buahan ketika dibiarkan terus berada di pohon, tidak dipetik dan dikemas ke dalam wadah-wadahnya. Dituturkan bahwa seorang Arab Badui datang ke Basrah sambil membawa mutiara yang indah. Dia bawa mutiara itu kepada seorang pedagang wangian yang ada di sana dan memintanya untuk membeli mutiara itu. Pedagang wangian itu membelinya dengan harga yang murah. Dia bertanya kepada orang Arab Badui itu, "Dari mana engkau mendapatkan mutiara ini?" Orang Badui itu menjawab, "Suatu hari aku berjalan melewati pantai yang ada di negeri Cina. Tiba-tiba aku melihat seekor serigala yang mati. Di dalam bibirnya ada seekor kerang yang di dalamnya ada sesuatu yang putih nan mengkilap. Aku lihat manik-manik tersebut keluar. Maka aku ambil manik-manik itu lalu pergi membawanya." Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerang laut yang di dalamnya terdapat mutiara itu keluar dari laut untuk menghirup udara, sebagaimana kebiasaan kerang. Ketika serigala tersebut melewati pantai, ia melihat daging kerang yang ada di dalam kerang. Ketika ia membuka bibirnya, kemudian serigala tersebut menerkamnya untuk membunuhnya. Ia masukkan kerang tersebut ke dalam bibirnya. Kerang tersebut menutupkan kulitnya. Di antara karakter kerang adalah apabila ia menutupkan kulitnya, maka sulit untuk dibuka kecuali dibelah dengan besi. Setelah kerang menutupkan kulitnya di dalam mulut serigala, serigala itu terus membawanya. Ia menderita karena kerang itu terus menutupkan kulitnya dalam mulutnya. Ia berguling-guling ke kiri dan ke kanan di atas tanah hingga menemui kematiannya. Dari perut kerang itu keluarlah mutiara. Orang Badui tersebut menemukannya dan mengambilnya. Akan tetapi dia tidak mengetahui nilainya. Dan yang mendapatkan rezeki darinya adalah pedagang wangian. Si pedagang wangian kemudian menjualnya seharga 1.000 dirham. Padahal ukurannya tidak lebih besar daripada telur merpati. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa air hujan berasal dari laut yang berada di antara langit dan bumi yang banyak airnya. Di sana terdapat berbagai jenis ikan dan katak. Dan beberapa tahun
Di sebagian tempat yang ada di permukaan bumi, bersamaan dengan turunnya hujan, turun pula katak dan ikan-ikan yang kecil. Bukti di antara langit dan bumi ada laut adalah ada sebuah hikayat, bahwa seorang raja melepaskan burung elangnya di sebuah lapangan di belakang seekor burung kecil. Elang tersebut naik ke awang-awang hingga hilang dari pandangan mata. Kemudian ia kembali, sementara di kakinya ada seekor ikan. Tatkala sang raja melihat ikan tersebut, dia tergerak untuk memakannya. Dia panggil para hukama, ahli hikmah, dan mengajak mereka bermusyawarah dalam memakan ikan tersebut. Para hukama memberi petunjuk kepadanya untuk memakannya. Tiba-tiba salah seorang dari para hadirin, seorang pemuda kecil yang menyibukkan dirinya dengan ilmu dan senantiasa berada di tengah-tengah majelis ilmu, berdiri seraya berkata, "Wahai raja, daging ikan itu beracun, jangan dimakan." Sang raja bertanya kepada pemuda tersebut, "Tahu dari mana engkau?" Si pemuda menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan laut di antara langit dan bumi. Dalam hal ini ada beberapa keterangan yang menerangkan bahwa di laut tersebut terdapat banyak ikan yang beracun." Setelah Paduka melepaskan burung elang di belakang seekor burung, yang ternyata ia kehilangan burung tersebut, ia menyebar ikan ini dari laut tersebut. Laut tersebut tidak akan tercapai kecuali oleh elang-elang yang berwarna kelabu. Seandainya Paduka Raja ingin mempercayai ucapanku, hadirkanlah seseorang yang telah mendapatkan vonis hukuman mati. Kemudian berikanlah ikan itu kepadanya untuk dimakan. Tentu Paduka akan melihat bahwa ucapanku ini benar. Atas saran pemuda tersebut, sang raja mendatangkan seseorang yang telah mendapatkan vonis hukuman mati. Kemudian ikan tersebut diberikan kepadanya untuk dimakan. Setelah orang tersebut memakan ikan itu, dia berguling-guling, lalu dia meninggal. Seketika itu juga, melihat hal tersebut, sang raja memberikan hadiah 1.000 dinar kepada si pemuda. Dan untuk selanjutnya, si raja itu tidak melakukan aktivitas apapun kecuali setelah mendengarkan saran dari pemuda itu.